Waktu presentasi 7 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Irmaini Layalua, perwakilan SMK Negeri 8 Jember. SMK kreatif, SMK hebat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada tim penguji yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami boleh berada di sini. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan sebuah peluang bisnis yang berbeda dan menarik dari yang lainnya. Yang melatar belakangi kami memilih produk ini adalah perkembangan di era globalisasi saat ini mendorong gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai sesuatu yang bersifat instan dan mudah, termasuk dalam penyajian makanan. Oleh karena itu, kami berinovasi membuat makanan cepat saji yang disukai oleh semua masyarakat, entah itu anak-anak maupun dewasa. Salah satu makanan cepat saji yang diminati adalah sosis. Menurut Anggraini, survei independen menunjukkan bahwa konsumen daging olahan seperti sosis dan nugget di Indonesia tumbuh rata-rata 4,46% per tahun. Oleh karena itu, kami berinovasi membuat dan mencampurkan olahan sosis dengan bunga telang yang bermanfaat bagi tubuh. Manfaat dari bunga telang ini adalah anti kanker, anti diabetes, antibakteri, dan lain-lainnya. Next. Kondisi umum lingkungan sebagai potensi sumber daya. SMK Negeri 8 Jember merupakan sekolah menengah kejuruan yang terletak di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Menanam merupakan keahlian pertanian dalam menanam, mengelola, dan merawat. Seperti gambar ini. Ini adalah bunga telang yang terdapat di sekolah kami. Next. 4 elemen yang sangat penting yaitu analisis SWOT. 1. Stres atau peluang. Sosis sehat kaya manfaat, modal relatif terjangkau, proses pembuatan tidak memakan waktu yang lama, harga bahan baku murah dan mudah didapatkan. Yang kedua yaitu weakness, kelemahan. Belum ada pengalaman usaha, produk kurang tahan lama jika dibandingkan dengan produk serupa yang menggunakan bahan pengawet. Produk kami alami, tanpa menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga yaitu opportunity, peluang. Berpeluang untuk menjadikan produk sosis telang ini sebagai bisnis waralaba di bidang kuliner, bisa kerjasama dengan minimarket terbesar di Indonesia, yaitu Basmala, Indomaret, dan Alfamart. Yang keempat yaitu ancaman. Bersaing dengan merek terkenal, bersaing dengan usaha kuliner, makanan cepat saji lainnya yang menciptakan makanan tanpa melihat manfaat atau kandungannya. Next. Strategi pemasaran marketing mix 7P ada 7. 1. Produk. Sosis yang kami produksi adalah sosis yang sehat dan kaya manfaat. 2. Price, harga. Harga jual yang kami tawarkan lebih terjangkau daripada produk lainnya. Yang 3. Tempat usaha kami memadai, yaitu di ruang praktik siswa pertanian. Yang keempat, people, sumber daya manusia. Kami membagi tim menjadi 3 bagian, yaitu tim produksi, tim operasi penjualan, tim promosi, dan administrasi. Yang kelima yaitu proses, melakukan aktivitas usaha dengan baik sampai ke tangan pelanggan.
Yang keenam yaitu physical evidence, bukti fisik perusahaan. Bukti fisik ini sangat penting untuk menunjukkan keberadaan bisnis kami. Next. Yang ketujuh yaitu promosi, sangat penting digunakan dalam mempromosi suatu produk. 1. Strategi promosi jemput bola, yaitu menawarkan produk ke toko-toko atau warung yang diminati masyarakat sehingga terjalin kerjasama yang kami sebut sistem kemitraan. Yang kedua yaitu strategi promosi jasa influencer marketing. Siapa sih influencer marketing itu? Influencer marketing itu tidak harus dari orang yang terkenal, melainkan dari seseorang yang memiliki followers banyak ataupun seorang YouTuber yang memiliki subscriber banyak. Yang ketiga yaitu strategi promosi give and take, memberikan hadiah atau giveaway secara berkala melalui media sosial, entah itu Instagram, TikTok, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah contoh challenge yang kami lakukan. Iya, video. Waktu habis. Itulah strategi yang kami gunakan. Terima kasih saya ucapkan. Semoga bisa bertemu lagi di lain tempat. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selanjutnya, sesi tanya jawab dengan durasi waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Francisca. Ini Bung Atelan juga nih, tadi sudah semacam minuman, sekarang sosis gitu. Oke. Yang mau saya tanyakan di awal adalah harga itu berarti ini frozen food ya? Ya, ini frozen food. Jadi Kalau satunya berapa? Jadi kalau satu pieces ini 10.000. Ya. Itu sudah untung ya? Iya. Berapa keuntungannya? 1 gitu. Kalau di sini kami baru memulai dan keuntungannya yang kami dapatkan, kami belum menjual, tapi kami baru memproduksi. Iya. Nah, di hitung-hitungannya di HPP-nya berapa? HPP-nya 1.000 lebih. 1.000 lebih itu per produk kah? Atau satu sosis? Satu sosis. Oh, satu sosis. Iya. Oke. Ya, sekitar 5.000. Kemudian tadi saya tertarik dengan biaya promosi yang mau pakai influencer. Saya juga lupa tadi tanya ke yang lain. Dari kalian pakai influencer misalkan nanti gitu, kira-kira nutup enggak atau sesuai nggak dengan biaya kalian? Karena kalau kita sekelas Jumber aja ya, satu kali konten itu ada yang minimal 50.000, itu pun cuma kick berapa hari gitu. Itu gimana? Bisa masih masuk nggak harganya atau masih untung nggak kalian ketika menggunakan jasa influencer itu? Masih. Masih bisa. Iya, masih bisa. Oke. Nah, kalau dari saya ini kan semacam oase gitu di tengah gurun. Kalau mie instan itu ada Lemonino, si teman-teman tahu kan, yang mie yang dari, kalau mie instan itu kan yang memakai Lemonino kan dari sayur-sayuran. Nah, harusnya kalau
bisa itu ditambahkan aja juga sayur-sayuran. Biasanya di sini kan bunga telang hanya sebagai pelengkap dan apa ya menambah bahan baku aja gitu. Nah kalau menurut saya sekalian aja jangan ditambahin juga sayur-sayuran lain. Akhirnya kalau begitu ini target marketnya ini siapa dulu nih? Yang spesifik target market. Target kami akan menawarkan ke toko-toko terdekat kami ada di daerah sini. Iya. Masih spesifik. Misalkan kalau kita mau melakukan promosi entah di Instagram, Facebook, kita harus tentukan dulu secara spesifik target kita. Misalkan kalau tadi apa yang namanya ya stick gitu ya, stick kopi kayak gitu. Stick kopi target marketnya adalah anak muda usianya 17 sampai 35 tahun, dia suka nyemil. Nah kalau ini kira-kira siapa target market? Kalau target marketnya untuk semua kalangan usia, baik anak-anak maupun dewasa. Oke, anak-anak maupun dewasa. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan. Ini bahan bakunya pasti tidak ada MSG-nya atau tidak? Ada ya? Iya. Ada tetap ya, pastinya ya. Nah, kami di sini nggak menggunakan MSG. Tidak ada ya. Iya, nggak ada. Jadi ini alami dan sehat. Alami dan sehat. Ya, itu apa sosisnya Pak? Sosisnya bahan dasarnya apa tadi? Sosisnya bahan dasarnya dicampur dengan olahan daging ayam Iya. dan juga bunga telang. Oh itu. Iya Pak. Iya. Jadi ini lebih kalau diarahkan kepada sayuran Pak, mengarah kepada sayur organik. Kalau sayur organik itu Mbak harganya pasti lebih mahal, tapi sehat ke orang, begitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Zainul Hasan tadi, itu target pasarnya itu harus benar, begitu. Iya. Karena harganya harus bisa bersaing. Kalau tidak bisa bersaing, Mbak, otomatis ini pasti kalah. Kalau sudah kalah itu mau ditawarkan kemanapun, tunggu menolak. Ya, titip-titip, tidak laku barangnya, tidak mau saya jual, nanti rugi dan ini itu alasannya banyak dan panjang seperti itu. Nah, satu pertanyaan saja, ya satu pertanyaan saja. Ide apa, ya, yang sekiranya saudara yakin bahwasanya usaha terkait dengan sosis ini akan berjalan dengan sempurna, tidak usah pakai minta. Kalau mati ini, idenya apa? Apakah ide dari kualitas produknya yang ditingkatkan atau dari sisi pemasarannya? Ya ingat kalau pakai influencer itu biaya juga ya. Nah untuknya sih berapa? Nah tolong sampaikan idenya, saya butuh idenya. Menurut mbaknya itu ide apa yang bisa saya kerjakan? Sama dengan halnya begini mbak, kalau kita melakukan pemasaran ya, kita harus betul-betul paham mana yang dituju. Jangan sampai misalkan saya di pemasar laptop ya, saya tidak akan pernah menawarkan laptop ya Core i7 generasi ke-10 di suatu kampus ya yang rata-rata mahasiswanya itu masih ya banyak yang dari dalam kota saja. Saya akan hati-hati karena tidak akan ada yang beli. Nah itu harus dipikirkan kayak gitu. Nah saya minta idenya apa biar idenya mbaknya apa untuk usahanya ini tetap bertahan, rencana usahanya? Ayo. Idenya yaitu kami dapat menjual bisnis ini dalam bentuk proposal kepada para investor. Oke. Waktunya hampir habis. Temannya mana? Ya baik, teman saya yang dua tidak bisa mengikuti, mengundurkan diri Pak. Jadi saya sendiri yang presentasi di sini. Gak yakin kok mengundurkan diri? Tidak tahu Pak, dengan alasan mereka
depan panggung ya. Iya. Kamu termasuk orang hebat. Ya. Jadi pembentukan jiwa entrepreneur itu bukan masalah kreativitas, pinter, tapi kekuatan mental itu. Ya. Tentunya kamu di sini dengan bawa kayak gini tadi sudah deg-deg ya. Iya Pak. Iya, gitu. Sehingga jawab pun tapi ya tolak-tolak ke pendampingnya ya. Karena selalu dipandu, walaupun saya tidak melihat di belakang, tapi melihat matamu itu sudah nggak fokus ya. Karena berangkat sendiri, tidak apa? Di situ kamu belajar. Kalaupun nanti tidak menang, tapi kamu sudah punya nilai plus tersendiri ya. Jadi semangatnya di situ. Seorang entrepreneur itu tidak peduli apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah dilakukan, kamu harus maju. Siapa? Kamu harus maju. Siapa? Asal mana? Asal Jayapura. Jayapura. Iya. Asal Wamena, Ya. dari Jayapura. Iya. Sudah berapa lama di Jember sini? Baru 1 tahun, saya kelas 10 Pak. Oh, baru 1 tahun ya. Kamu bisa artinya bisa berkomunitas dengan orang-orang Jawa, sesuaikan dirimu, ya kan gitu. Saya Siapa? pikir teman-temanmu di sana itu juga enak diajak ngomong ya. Syukur kalau nggak usah pulang ke sana dapat orang sini nanti. Ya. Iya. Mandala juga menerima mahasiswa. Nanti kalau kamu kuliah itu nggak pengen kuliah, kita juga bisa untuk menampung dari teman-teman dari Jayapura sehingga ada pembauran. Baik Pak. Selalu belajar. Saya nggak akan banyak mengkoreksi produk Anda. Selalu belajar. Walaupun ini masih jauh dari kompetitor ya. Diperbaiki itu, tampilannya diperbaiki, kualitasnya diperbaiki. Tawarkan di sekitar sekolah dulu, ya, nggak usah jauh-jauh. Ya. Sambil memperbaiki kualitas produk dan tampilan. Itu aja dari saya, saran saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih kepada tim penguji semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan.